Nah, mobil ini terdapat kasus yaitu AC-nya tidak dingin, sudah dicek ternyata freonnya habis atau berkurang ya. Ini bisa disebabkan ada kebocoran. Tapi kebocorannya dari mana kita masih belum tahu. Kalau kita lihat dari sekilasnya seperti ini, dari kompresor seperti ini nggak ada bocor. Kalau ada bocor di situ pasti terlihat ada rembesan oli. Nah, di sini dari kasat mata tidak terlihat untuk bocornya. Biasa di seal-sealnya itu. Kemudian juga kita lihat di kondensor luarnya ini. Nah, ini juga tidak ada area kebocoran dari rembesan oli. Nah, di sini juga secara kasat mata tidak terlihat untuk rembesan oli. Bisa dipastikan kemungkinan kecil tidak bocor lewat sini, tapi kita masih butuh analisa lebih lanjut. Kemudian juga dari area sini juga kita perhatikan tidak ada kebocoran di sini. Kalau ada kebocoran dia ada rembes oli ya. Kita bisa lihat di situ. Nah, kita juga cek di tutupnya, ini tutup dari low pressure. Nah, ini dia tidak basah, jadi tidak terdapat kebocoran di situ. Kita juga lihat tutupnya di high pressure juga tidak ada kebocoran. Jadi untuk servis tahap awal kita masukkan freon atau kita tambahkan freonnya sebelum kita menambahkan atau sebelum kita servis besar. Nah, kita kunci dulu ya untuk di dopnya seperti ini. Kita pakai gunakan alat dari baut ini, baut buatan baut 12. Ini kemungkinan kalau bisa jadi di sini bocor ya di daerah pentilnya sini, pentil input di low pressure-nya di sini ya, kita kunci di sini, dan high pressure-nya juga kita coba kencangkan dulu. Kita bisa gunakan manifold dengan 3 jalur selang seperti ini, tapi kita kalau untuk mobil kita bisa hanya gunakan dengan 2 jalur saja. Kemudian kita masukkan di selang biru ke dalam cok yang low pressure di sini ya. Kita juga menggunakan quick coupler di sini, ada konverternya ya, karena di sini selangnya untuk selang AC rumahan. Jadi kita harus punya quick coupler untuk selang AC dari mobil. Untuk yang high pressure ini nanti dulu kita bisa pakai. Jadi kita bisa lihat tekanannya di situ. Untuk tipe freonnya kita isi dengan 134A. Untuk mereknya terserah, mau pakai merek apa saja silahkan. Ini kalau yang ini di 390 gram untuk isinya. Dan menggunakan adaptor valve dengan CT339. Seperti ini ya, kita pasang dulu di selangnya yang warna kuning untuk input freonnya. Kemudian kita tusuk untuk di kalengnya ya. Ini kita gunakan CT339, ada juga yang CT338 untuk freon yang lain. Ini kita tusuk untuk kalengnya sebelum dibuka, jadi biar dia bolong dulu. Kemudian nanti kita buka lagi untuk kerannya ya. Kita buka kembali kerannya full saja, kita fullkan aja supaya nanti biar masuk sempurna untuk freonnya. Kemudian kita nyalakan mesin mobilnya dan AC-nya juga kita nyalakan. Kita bisa lihat di sini juga untuk tekanannya tinggal 5 PSI. Jadi ya ini terbukti bahwa freonnya sudah habis ya. Lanjut kita untuk pengisian freon, kita angkat kalengnya sampai setinggi manifold ini ya. Kemudian kita buka secara perlahan-lahan seperti ini. Nah, seperti ini kita buka dan kita tutup kembali. Jangan sampai pressure-nya lebih dari 50 PSI untuk membukanya. Nah, seperti ini ya, supaya dia freonnya sedikit-sedikit masuknya ke dalam dan tidak terjadi kaget ya. Nanti kalau kaget selangnya bisa bocor dia. Nah, di sini bisa kita lihat freonnya sudah masuk ke dalam secara bertahap ya. Kita pindah dulu ya untuk selangnya, kita gunakan dengan manifold yang high pressure seperti ini. Karena selang yang biru tadi kita gunakan ada kebocoran sedikit ya, karena seal-sealnya sudah mulai kalah. Jadi kita gunakan menggunakan selang yang warna merah saja.
Kita isi terus sampai dia kompresornya menyala ya, sampai kompresornya magnetic clutch-nya bekerja. Baru masukin. Nah, udah bunyi ya. Iya. Nah, di situ kompresor untuk magnetic clutch-nya sudah bekerja, sudah mulai menempel. Tandanya berarti switch untuk high pressure sensor sudah bekerja. Jadi makanya itu untuk AC-nya sudah bisa menghasilkan dingin nanti di dalam sana. Nah, kita isi di sini hingga 30 PSI ya. Jadi kalau kalengnya habis, kita bisa gunakan 2 kaleng. Kita juga bisa perhatikan di selang ini ya, di pipanya ini sudah mengalami kondensasi atau sudah ada embun-embun di situ, tandanya juga sudah dingin ini. Berarti freonnya sudah berhasil masuk ke dalam sistem air conditioner. Jadi untuk menambahkan freon AC mobil ini kita tidak perlu melakukan vakum dulu ya. Biasanya kalau kita melakukan vakum memang dia lebih dingin, tapi kita tidak perlu melakukan vakum karena ini sistem AC-nya jalurnya hanya pendek saja. Ketika kompresor sudah hidup mati, tandanya sudah dingin. Setelah freon terisi, kita cabut untuk selang-selangnya dan kita tes untuk kebocorannya di daerah pentilnya sini, apakah ada kebocoran, dan daerah katup ekspansinya di sini juga untuk sambungannya ya. Siapa tahu juga di situ ada seal o-ringnya ya, dia bisa bocor juga dari situ. Kita tes pada saat mesin nyala, kemudian nanti kita tes juga pada saat mesin mati. Kita cek semua jalur-jalurnya di sini ya dengan menggunakan air sabun. Kita semprot-semprot seperti itu. Jalur-jalurnya mulai dari kompresornya juga, di high pressure-nya juga, di selang-selangnya juga nantinya. Nah, di sini kita masih belum menemukan untuk sisi kebocorannya lewat mana. Jadi kita pastikan untuk kemungkinan di evaporatornya apakah kita bisa cek juga lewat dalam seperti ini. Kita juga bisa mencari tahu untuk kebocoran dari evaporator dari dalam seperti ini. Nah, udah dingin ya. Dia jadi butuh 2 kaleng ya. Kalau untuk Avanza ini 2 kaleng dari tekanan 10 5 PSI saja, memang tidak ada tekanannya juga. Ini belum tentu, ini belum tahu ini habisnya di mana ini ya. Di sini seperti ada suara mendesis kalau ada kebocoran dari evaporator, dari evapnya. Cuman ini kedengarannya tidak ada desisan. Nah, tidak ada desisan ya, kemudian tidak ada bau yang menyengat juga dari kebocoran evaporator. Ini masih kita observasi, nanti kalau bisa ketahuan ternyata dalam 1 minggu habis lagi, berarti kita ada kebocoran serius, harus diganti, harus dibongkar total dengan membongkar seluruh komponen dari jalur-jalur AC-nya ya, mulai dari selang-selangnya, kemudian dari pipanya juga, dari katup ekspansinya juga itu di yang tadi, kemudian di kompresornya juga. Kita juga akan harus cari tahu di situ apakah cuman di seal-sealnya saja yang bocor atau sampai di evaporatornya ini yang bocor. Karena evaporator kalau daerah sini kita harus lebih bongkar lagi ya, dan biayanya juga cukup lumayan kalau untuk pembongkaran evaporator dengan pengecekan kebocoran, padahal masih belum tentu di evaporatornya. Jadi kita harus observasi dulu di perbaikan tahap awal ini namanya ya. Jadi kita tidak membongkar dulu untuk dari evaporator dan kondensor di luarnya dan pipa-pipanya dan kompresornya. Nah, ini sudah bisa dipastikan kalau nanti di jarak 1 bulan sampai nanti 6 bulan ke depan kalau nggak ada masalah, berarti hanya freonnya terbuang melalui di dopnya itu ya, di caknya itu di depan sana untuk dari daerah pengisian itu ya.
Nah, dari situnya bisa jadi kurang rapat untuk pemasangannya. Mesin kita matikan. Lanjut ya, biasanya ada mendesis juga di sini terjadi kalau ada yang bocor dari evaporatornya. Nah, di sini tidak ada desisan ya, tidak ada suara desisan. Jadi kita anggap aman lah, kita matikan aja sudah. Mesin sudah off ya. Cuman tadi ini agak kurang untuk freonnya, kita tambah lagi. Kita cek lagi secara offline. Mesin mati. Oke, aman. Yang sana di apanya namanya, di switch switch pressure juga aman ya, di switch pressernya nggak ada sih. Aduh, ini masih tahap awal ya. Kalau dia awet, alhamdulillah. Kalau ternyata dalam 1 minggu atau 1 bulan habis lagi ya harus ganti, bongkar total, dan memang bener-bener masalahnya serius. Tapi kalau 1 tahun ngisi, jangan dulu diganti deh. Oke.